Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, memasuki Al-Aslu Tsani, pokok agama Islam yang kedua, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, bil adillah, dengan dalil-dalil. Inilah jemaah sekalian landasan agama Islam yang kedua. Setelah mengenal Allah, maka hendaklah kita mengenal agamanya. Dan di sini Syekh mengingatkan kita, cara mengenal agama Islam adalah bil adillah, dengan dalil-dalil. Maksudnya dalil syar'i. Apa itu dalil syar'i? Ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini yang disebut dengan dalil syar'i. Dan tidak cukup dengan itu, harus disertai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman as-salaf, pemahaman generasi as-salaf, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena beliau telah mengabarkan kepada kita, wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah sumber beragama yang benar, dengan dalil dan pemahaman yang benar. Tidak cukup dalil saja, namun harus disertai dengan metode pemahaman yang benar. Karena faktanya jemaah sekalian, di sini ada 2 golongan yang menyimpang. Yang pertama, beragama tanpa dalil. Yang kedua, beragama dengan dalil tapi menurut pemahaman mereka saja, tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini sumber kesesatan. Ini adalah sumber kesesatan. Contoh, orang yang beragama tanpa dalil, mereka beragama berdasarkan mimpi-mimpi. Guru saya bermimpi, saya ketemu seorang syekh dalam mimpi, dia mengajarkan zikir ini, zikir itu. Atau bisikan-bisikan yang mereka mengira itu bisikan dari Allah. Mereka mengira mendapatkan wahyu dari Allah. Dan ulama Islam seluruhnya sepakat, dengan kematian Nabi Muhammad SAW, wahyu terputus. Sepakat ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada orang yang mengklaim menerima wahyu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah salah satu pendusta besar. Mengaku-ngaku mendapatkan bisikan wahyu, menerima ilmu dari mimpi,
tidak berdasarkan dalil, atau hanya berdasarkan akalnya saja, tanpa ada dalil sedikit pun, atau berdasarkan dalil, tapi pemahamannya tidak mengikuti pemahaman salaf, seperti golongan ahlul kalam, golongan yang disebut dengan ahlul kalam. Ahlul kalam adalah orang-orang yang berdalil, tapi dalilnya harus mengikuti pemahaman mereka, harus sesuai akal mereka. Kalau mereka temukan ayat dan hadis tidak sesuai akal mereka, maka mesti ditakwil sehingga masuk akal mereka. Ini prinsip mereka beragama, yaitu taqdimul aqli ala naqli, mengedepankan akal daripada wahyu. Dan jadi saya sebutkan di sini dua golongan. Golongan yang pertama tadi disebut golongan gulatus sufiyah, sufi ekstrim, yaitu mereka yang beribadah berdasarkan mimpi-mimpi, bisikan-bisikan, atau hanya perasaan. Sedangkan golongan yang kedua disebut ahlul kalam. Mereka berdalil, tapi dalilnya mereka pahami sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman generasi as-salaf. Dan golongan ahlul kalam itu ada tiga, secara garis besarnya ada tiga tingkatan. Yang pertama disebut al-jahmiyah, ini yang paling parah. Yang kedua al-mu'tazilah, ini lebih mending. Yang ketiga asy'ariyah dan maturidiyah serta kullabiyah, ini yang lebih mending lagi. Mereka inilah yang disebut golongan ahlul kalam. Maka hendaklah kita jauhi golongan-golongan ini dengan cara merujuk kepada dalil dan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman generasi as-salafus saleh. Ini jalan keselamatan. Dan kita tidak akan bisa mengenal Islam dengan sebaik-baiknya tanpa merujuk kepada dalil dan pemahaman yang benar. Kemudian penulis rahimahullah menjelaskan definisi Islam. Definisi Islam. Dan jemaah sekalian, ini adalah definisi Islam yang umum. Definisi Islam itu terbagi dua, yang umum dan khusus. Yang beliau sebutkan adalah yang umum. Umum artinya mencakup umat-umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad SAW. Mencakup para nabi dan pengikut mereka terdahulu dan Nabi Muhammad SAW dan pengikut beliau. Ini makna umum. Sedangkan yang khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat definisi Islam dengan makna umum. Kata penulis rahimahullah, wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan menaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Inilah jemaah sekalian makna Islam yang umum. Makna Islam yang umum. Sekali lagi, umum artinya apa? Mencakup para nabi dan rasul terdahulu dan pengikut mereka, dan juga Nabi Muhammad SAW dan pengikut beliau. Artinya sama-sama mengamalkan Islam yang umum. Nabi dan rasul dan pengikut mereka terdahulu, dan kita
serta Nabi kita mengamalkan Islam yang umum. Di sini Syekh menyebutkan 3 pokok Islam yang umum. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Ini pokok Islam yang pertama, mentauhidkan Allah. Seluruh nabi dan rasul mentauhidkan Allah. Umat-umat mereka yang beriman mentauhidkan Allah. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat-umat terdahulu mereka juga adalah umat-umat Islam. Ya, makanya para nabi dan rasul terdahulu juga berwasiat kepada anak-anak mereka agar berpegang teguh dengan agama Islam. Para nabi dan rasul terdahulu juga berwasiat kepada anak-anak mereka agar berpegang teguh dengan agama Islam. Di antaranya wasiat yang Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu wa banihi. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat dengan kalimat ini kepada anaknya. Kalimat apa yang dimaksud? Aslamtu li rabbil alamin. Aku berislam kepada Allah Rabbul Alamin. Wa Yaqubu, begitu pula Yaqub. Beliau berkata, Ya baniya, innallaha astafa lakumuddina. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kamu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai umat Islam. Ini wasiat para nabi dan rasul kepada anak-anak mereka. Jadi mereka juga umat Islam. Kenapa? Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan mengingkari serta menjauhi peribadahan kepada selainnya. Ini pokok Islam yang pertama. Pokok Islam yang kedua adalah ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengakui syariatnya dan mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkannya? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini pokok Islam yang kedua. Menaati Allah. Apa arti menaati Allah? Mengakui syariatnya dan mengamalkannya. Gimana cara mengamalkannya? Menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini pokok Islam yang kedua. Mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Mengakui syariatnya dan mengamalkannya. Dan ini juga ada pada umat-umat terdahulu yang beriman kepada nabi mereka. Hanya saja syariat kita berbeda. Yang tidak pernah berbeda adalah tauhid kita. Namun cara kita beribadah, maka itu ada perbedaan-perbedaan. Meskipun nggak semuanya berbeda. Ada sebagian yang berbeda. Antara nabi-nabi terdahulu dan syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi hakikatnya sama. Itu adalah syariat Allah yang mereka amalkan. Kemudian pokok Islam yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Berlepas diri dari kesyirikan
dan orang-orang musyrik. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Apa arti berlepas diri jemaah sekalian? Berlepas diri itu mencakup 4 makna. Yang pertama, mengingkarinya atau menyalahkannya, tidak membenarkannya. Yang kedua, membencinya. Yang ketiga, memusuhinya. Yang keempat, berusaha menghilangkan kemungkarannya. Ini yang dimaksud dengan al-bara'ah, berlepas diri. Yang pertama, mengingkarinya atau menyalahkannya, bukan malah membenarkannya. Yang kedua, membencinya, bukan malah mencintainya. Yang ketiga, memusuhinya, bukan malah mendekatinya, bersikap loyal kepadanya. Yang keempat, berusaha menghilangkan kemungkaran itu. Dan menghilangkan kemungkaran itu dengan 2 cara, dengan dakwah dan jihad. Namun jihad di sini ada aturannya. Tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris. Jihad tidak sama dengan terorisme. Inilah jemaah sekalian 3 pokok Islam. 3 pokok Islam ini kalau tidak ada dalam diri kita, maka Islam kita bisa hilang. Pokok yang pertama tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Kalau seseorang tidak mentauhidkan Allah, maka batal Islamnya. Yaitu orang yang berbuat dosa syirik besar. Adapun jika yang dia lakukan adalah syirik kecil, maka Islamnya berkurang namun tidak batal. Jadi 3 hal ini memiliki lawan. 3 hal ini memiliki lawan. Lawannya bisa membatalkan atau mengurangi. Pertama tauhid. Lawannya apa? Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar membatalkan Islam, syirik kecil mengurangi keislaman atau keimanan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketaatan kepada Allah memiliki lawan. Lawannya apa? Juga 2. Yang membatalkan Islam dan mengurangi Islam. Apa yang membatalkan Islam? Pengingkaran atau pendustaan terhadap syariat Islam. Contoh, seorang mengatakan jilbab itu bukan ajaran Islam, itu hanya budaya Arab. Maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang Muslim. Walaupun dia pakai jilbab, dia bukan lagi seorang Muslim. Ini lawannya yang pertama, yang membatalkan keislaman. Lawannya yang kedua adalah maksiat. Apakah dosa besar atau dosa kecil? Maka ini mengurangi keislaman. Contoh, dia seorang wanita nggak mau pakai jilbab, maka Islamnya berkurang, imannya melemah, Islamnya tidak hilang. Bedakan ya antara 2 hal. Bedakan antara mengingkari jilbab dan tidak mau pakai jilbab. Dia tidak pakai jilbab, dosa besar. Tapi kalau dia masih mengakui jilbab itu adalah syariat, maka Islamnya tidak batal. Namun kalau dia ingkari jilbab sebagai syariat, meskipun dia pakai jilbab, Islamnya batal. Contoh lain, dia tidak mau puasa. Dia mengatakan,
puasa sudah tidak relevan, maka dia murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia puasa nggak ada gunanya, dia murtad. Ini membatalkan Islam. Kalau dia nggak puasa, hanya karena dia nggak mau menahan lapar, tapi dia akui itu adalah syariat yang masih berlaku, maka ini adalah dosa besar, namun dia masih muslim. Jadi, bedakan antara mengingkari syariat dan tidak mengamalkan syariat. Mengingkari syariat adalah kekafiran. Tidak mengamalkan syariat tergantung syariat yang tidak diamalkan. Kalau dia tidak mengamalkan tauhid, ya batal Islamnya. Kalau dia tidak mengamalkan sholat, batal Islamnya. Walaupun dia masih akui. Namun, selain sholat, semua amalan, kalau ditinggalkan, tidak membatalkan keislaman. Selain tauhid dan sholat. Sebagaimana kata Abdullah bin Syakik rahimahullahu taala, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira salah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada sesuatu yang apabila ditinggalkan, tidak diamalkan, menyebabkan pelakunya kafir kecuali salat. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, lawan daripada pokok yang ketiga adalah juga dua tingkatan. Yang membatalkan Islam atau mengurangi keislaman. Yang membatalkan Islam, contoh, orang yang membenarkan kesyirikan. Menyetujui kesyirikan, maka Islamnya batal. Seperti dia mengatakan, orang yang menyembah kepada Nabi Isa alaihi salam, mereka enggak salah. Karena kata dia itu hak mereka. Maka dia telah murtad, keluar dari Islam. Dan Allah tidak pernah memberikan hak kepada hamba untuk menyembah kepada selainnya. Jadi itu bukan hak mereka. Jadi tidak benar kalau dikatakan hak mereka menyembah kepada selain Allah. Atau ada orang yang mengatakan, sudahlah jangan saling menyalahkan. Walaupun mereka menyembah selain Allah, jangan menyalahkan. Enggak baik saling menyalahkan. Ini kata-kata yang kedengarannya manis. Tapi kalau kita percaya, Islam kita batal. Kita bukan lagi seorang muslim. Islam mengajarkan kepada kita, kalau salah katakan salah. Walaupun orang yang salah itu tersinggung, ya salah dia, kenapa dia salah? Bukan salah kita. Justru jamaah sekalian, prinsip seorang muslim, ketika dia terjerumus dalam kesalahan, lalu ada orang yang mengingatkannya, maka orang itu dia anggap orang yang paling sayang kepadanya. Bukan malah dia musuhi. Ini sifat seorang muslim. Namun banyak dari kita, kalau ada saudara kita mengingatkan kesalahan kita, malah kita musuhi dia. Padahal dialah sebetulnya orang yang paling sayang kepada kita. Jadi, kalau ada orang yang diingatkan karena dia berbuat salah, lalu dia marah, ya bukan salah kita. Lalu dia tersinggung, bukan salah kita, salah dia sendiri. Jadi, membenarkan agama selain Islam atau membenarkan penyembahan kepada selain Allah adalah pembatal keislaman. Kemudian yang mengurangi keislaman, yaitu seseorang bersikap loyal kepada orang kafir karena dunia. Karena dunia. Contoh, dia ngefans kepada pemain sepak bola yang kafir. Maka ini adalah termasuk wala yang dosa besar, namun belum sampai tingkat kekafiran. Tapi kalau dia ngefans kepada pemain sepak bola itu, karena membenarkan agamanya, maka dia kafir. Jadi pokok Islam yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik adalah dua hal yang dapat merusaknya, yaitu
bersikap loyal kepada orang musyrik apabila didasari oleh pembenaran terhadap agamanya, maka itu membatalkan keislaman. Namun apabila hanya karena dunia, maka itu mengurangi keislaman. Itu dosa besar, tapi tidak sampai membatalkan keislaman. Baik, ini jemaah sekalian, penjelasan ringkas tentang 3 pokok keislaman. Jadi ini Islam dengan makna yang umum. Lalu apa yang dimaksud dengan Islam dengan makna yang khusus? Maksudnya adalah ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agama yang dengannya diutus Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah Islam dengan makna yang khusus. Kenapa jemaah sekalian perlu dibedakan antara makna yang umum dengan makna yang khusus? Kenapa perlu dibedakan? Karena meskipun masih ada orang yang muslim dengan Islam yang umum, artinya dia pengikut para nabi terdahulu. Namun setelah diutus Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia menjadi kafir. Maka dia menjadi kafir. Jadi meskipun dia mengklaim, saya beriman kepada Nabi Musa, saya menyembahnya kepada Allah. Atau saya beriman kepada Nabi Isa, saya menyembahnya kepada Allah. Saya tidak menyembah Yesus. Namun dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka statusnya bukan lagi orang yang beriman. Dia menjadi kafir. Dia hanya orang yang beriman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau diutus dan dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia menjadi kafir. Ini bedanya antara Islam dengan makna yang umum dan makna yang khusus. Karena jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seluruh umat para nabi terdahulu, termasuk para nabinya sekalipun, ketika diutus Nabi Muhammad SAW harus beriman kepada beliau. Jadi inilah mengapa perlu dibedakan antara Islam dengan makna yang umum dan makna yang khusus. Baik. Kemudian Syekh menerangkan, wa huwa thalathu maratib. Islam itu ada 3 tingkatan. Sebagaimana dalam hadis Jibril yang akan disebutkan oleh penulis di akhir pembahasan. Apa 3 tingkatannya? Al-Islamu wal imanu wal ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Inilah jemaah sekalian 3 tingkatan agama Islam. Tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan. Tingkatan Islam yang paling rendah, tingkatan yang lebih tinggi adalah iman, dan tingkatan yang tertinggi adalah ihsan. Kemudian beliau membahas satu persatu. Wa kullu martabatin laha arkanun. Dan setiap tingkatan memiliki rukun. Maka beliau bahas satu persatu setiap tingkatan dengan rukunnya. Fa arkanul islami khamsatun. Rukun Islam ada 5. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam dengan 5 rukun. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa iqamus salati. Rukun yang kedua, menegakkan salat. Wa ita'uz zakati. Rukun yang ketiga, membayar zakat. Yaitu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maksudnya zakat mal. Wa shaum ramadhana. Rukun yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram. Rukun yang kelima, berhaji ke Baitullah al-Haram, yaitu Ka'bah Baitullah yang ada di kota Makkah. Inilah jemaah sekalian 5 rukun Islam. Kemudian
beliau menyebutkan satu persatu dalil dari 5 rukun ini. Di samping dalil secara keseluruhan yang akan disebutkan di akhir pembahasan, beliau juga menyebutkan dalil secara terperinci satu persatu. Dan jemaah sekalian, kenapa ini disebut rukun? Dan apa arti rukun? Rukun itu secara bahasa artinya janibus syai' al-aqwa. Bagian dari sesuatu yang paling kuat. Kalau kita terjemahkan adalah tiangnya. Suatu bangunan pasti memiliki tiang. Masjid ini meskipun tidak ada tiang tengahnya, mesti ada tiang pinggirnya. Kalau nggak ada tiang, runtuhlah masjid ini. Begitu pula Islam. Kalau tidak ada tiangnya, pasti runtuh. Maka disebut rukun Islam menunjukkan ini bagian-bagian yang sangat penting dalam ajaran Islam. Kemudian beliau merinci satu persatu rukun-rukun Islam ini bersama dalil-dalilnya. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala. Dalil syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Begitu pula malaikat dan orang-orang yang diberi ilmu bersaksi demikian. Dan Allah bersaksi dalam keadaan tegap dengan keadilan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Hikmah. Surat Ali Imran ayat ke-18. Jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya syahadat. Sampai Allah pun bersaksi terhadap keesaannya, yaitu hanya Dia yang berhak untuk disembah. Ini menunjukkan pentingnya syahadat la ilaha illallah. Dan ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita keutamaan orang yang berilmu. Lihat dalam ayat ini, persaksian mereka terhadap la ilaha illallah disebutkan bersamaan dengan persaksian Allah dan malaikat. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu, yaitu ilmu tentang syahadat la ilaha illallah. Dan ulama menjelaskan, sesuatu itu disebut syahadat apabila terpenuhi padanya 4 hal. Yang pertama, ilmu. Seseorang mengetahui apa yang dia syahadatkan. Yang kedua, keyakinan, yaitu meyakini kebenarannya. Yang ketiga, dia ucapkan syahadatnya tersebut. Yang keempat, dia amalkan konsekuensinya. Inilah 4 pilar syahadat. Sesuatu itu disebut syahadat apabila mengandung 4 hal ini. Ilmu tentangnya, meyakini kebenarannya, mengucapkannya, yaitu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dia amalkan konsekuensinya dalam kehidupannya, yaitu dia mentauhidkan Allah,
dan tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang disebut dengan syahadat. Kalau diterjemahkan, maka penerjemahannya ini terlalu sederhana. Bersyahadat artinya bersaksi. Jadi nggak bisa kita hanya berpegang pada penerjemahan. Memahami ajaran-ajaran Islam, jangan hanya berpegang kepada penerjemahan menurut bahasa Arab. Bersaksi apa? Bersaksi di pengadilan? Bukan, maksudnya adalah kita memiliki ilmu tentang persaksian itu. Kemudian, kita meyakini kebenarannya. Lalu kita ucapkan dan kita amalkan konsekuensinya. Itu yang namanya bersyahadat. Itu yang namanya bersyahadat. Baik. Nah sekarang kita akan bahas ilmu tentang syahadat la ilaha illallah. Apa artinya? Syekh mengatakan, wa maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Atau tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Inilah jemaah sekalian arti la ilaha illallah. Menurut para ulama ahli sunnati wal jamaah. La ilaha illallah bermakna tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan tidak tepat kalau kita artikan tiada Tuhan atau tiada sesembahan selain Allah. Kenapa tidak tepat? Karena ungkapan tiada Tuhan atau tiada sesembahan selain Allah mengandung dua kesalahan. Mengandung dua kesalahan. Secara bahasa dan secara syariat. Secara bahasa, secara bahasa ada bagian yang belum diterjemahkan. Kalau la ilaha illallah kita terjemahkan dengan tiada Tuhan atau tiada sesembahan selain Allah, maka ada bagian yang belum diterjemahkan, yaitu apa yang belum diterjemahkan? Khobar mahdzuf. Khobar yang dihilangkan. Karena kalimat la ilaha susunannya seperti isim inna. Isim inna itu tugasnya adalah menasab isim dan merafa khabar. Menasab isim dan merafa khabar. Isimnya sudah dinasab di sini, yaitu ilaha.
Sehingga kita baca ilaha, bukan ilahu, bukan ilahi. Lalu di mana khobarnya? Khobarnya mahdzuf, dihilangkan. Khobarnya adalah hakun. Dan ini termasuk pembahasan dasar dalam bahasa Arab. Bagi yang belum paham, harus belajar bahasa Arab. Jadi la ilaha, dia seperti isim inna. Isim inna itu menasab atau dia seperti harf inna. Dia menasab isim, merafa khabar. La ilaha mansub dengan fathah. Di mana khabarnya? Khabarnya mahdzuf. Sehingga kalau diterjemahkan, tidak ada sesembahan yang hak. La ma'buda haqqun. Atau bisa juga la ma'buda bihaqqin illallah. Baik, ini secara bahasa. Adapun secara syariat, tes. Adapun secara syariat juga mengandung dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, kalau diartikan tiada Tuhan atau tiada sesembahan selain Allah, maka ini mengingkari kenyataan. Kenyataannya yang disembah selain Allah ada atau tidak? Banyak. Berarti tidak sesuai kenyataan. Kesalahan yang kedua menurut syariat adalah orang yang mengartikan tiada Tuhan selain Allah atau tiada sesembahan selain Allah terhadap la ilaha illallah, dia seperti mengatakan tidaklah Tuhan-Tuhan yang disembah itu kecuali Allah juga. Paham? Dia sudah tahu yang disembah selain Allah itu ada. Lalu dia mengatakan tiada Tuhan atau tiada sesembahan selain Allah. Maka seakan dia mengatakan tidaklah sesembahan-sesembahan itu kecuali Allah juga. Dan inilah keyakinan Sufiyah, yaitu gulat Sufiyah, Sufi ekstrim. Mereka mengatakan la maujuda illallah, tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Sehingga mereka juga mengatakan yang disembah oleh selain umat Islam hakikatnya adalah Allah dalam wujud lain. Na'udzubillah, ini adalah kekufuran. Jadi yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Syekh menjelaskan dua rukunnya. Dua rukun la ilaha illallah. Rukun yang pertama terkandung dalam la ilaha, yaitu rukun an-nafyu, penafikan. Apa yang dinafikan? Nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan
semua yang disembah selain Allah. Apa maksudnya menafikan jamaah sekalian? Maksudnya adalah mengingkari atau menyalahkan dan menjauhinya. Oleh karena itu, orang yang membenarkan peribadahan kepada selain Allah berarti dia mendustakan la ilaha illallah. Dan rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Yang terkandung di dalam illallah. Apa yang ditetapkan? Musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Kita tetapkan ibadah itu hanya milik Allah yang satu saja. La syarikalah fi ibadatihi. Tidak ada sekutu baginya dalam peribadahan kepadanya. Maksudnya jemaah sekalian, kita yakini hanya Dia yang berhak disembah. Kemudian kita murnikan ibadah kita hanya untuknya. Inilah dua rukun la ilaha illallah. Nanti beliau akan sebutkan dalilnya. Sebelumnya beliau tegaskan dulu, kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kekuasaannya. Artinya, hanya Dia yang berkuasa. Maka hanya Dia yang berhak disembah. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Dan tafsir la ilaha illallah yang menjelaskan maknanya adalah firman Allah. Dan ini adalah dalil dua rukun la ilaha illallah. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Aku berlepas diri sama artinya dengan la ilaha. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Sama artinya dengan illallah. Jadi ini adalah dalil dua rukun la ilaha illallah. An-nafyu wal itsbat. Berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah dan beriman hanya Allah yang berhak disembah. Fa innahu sayahdin, karena kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Dia akan memberikan hidayah kepadaku, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini tetap pada keturunannya agar mereka selalu kembali kepadanya. Jadi selalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mentauhidkan Allah. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakan, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Artinya kalimat ini yang dulu Allah turunkan kepada Yahudi dan Nasrani. Apa kalimatnya? Allah na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan kita tidak boleh menjadikan antara satu dengan yang lainnya sebagai sesembahan selain Allah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah kami adalah orang-orang Muslim, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi ini adalah dalil bahwa tauhid
harus mengandung dua bagian. Mengamalkan la ilaha illallah harus mengandung dua bagian. Menyembah hanya kepada Allah dengan keyakinan hanya Dia yang berhak disembah, dan menjauhi perbuatan syirik atau peribadahan kepada selain Allah, karena kita meyakini semua yang disembah selain Allah adalah batil, salah, tidak benar. Baik. Jemaah sekalian, pembahasan berikutnya tentang syahadat Muhammadur Rasulullah. Ini pembahasan yang masih cukup panjang. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang bersama dengan sisa rukun Islam dan rukun iman. Mungkin di kesempatan ini kita cukupkan dulu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Bismillah. Ada mukena pemberian orang tua yang telah tiada karena sudah lama sekali mukenanya agak usang. Bolehkah kita membeli mukena baru dan menggantinya? Apakah pahala jariah orang tua berhenti? Kita membeli mukena baru tidak ada masalah, itu hal yang mubah. Namun apakah pahala jariah orang tua berhenti? Wallahu alam. Namun ada banyak sisi pahala jariah orang tua yang gak akan mungkin berhenti. Yaitu sekedar melahirkan kita ke dunia. Itu sudah pahala jariah. Itu sudah pahala jariah. Maka dari itu setiap ibadah anak akan mengalir kepada orang tua. Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insan illa ma sa'a." Seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali hasil usahanya. Maka anak adalah hasil usaha orang tua. Sehingga semua perbuatan baik yang dilakukan oleh anak, pahalanya mengalir kepada orang tua. Walaupun orang tuanya enggak mengajari. Dia tahu sholat diajari oleh orang lain, tetap orang tua mendapatkan pahala dan semua ibadah. Tapi kalau orang tuanya yang mengajari, tentu pahalanya lebih besar lagi. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana dengan dosa? Apakah dosa juga mengalir kepada orang tua? Jawabannya tidak. Kenapa? Itulah kasih sayang Allah. Kalau anak berbuat baik, pahala mengalir kepada orang tua. Kalau anak berbuat buruk, dosa tidak mengalir kepada orang tua. Karena Allah Azza wa Jalla menegaskan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidaklah menanggung dosa orang lain, kecuali orang tuanya yang mencontohkan, apalagi sengaja mengajari. Maka dosanya akan mengalir ke orang tuanya. Contohnya orang tuanya pakai jilbab gaul, diikuti oleh putrinya, maka dosanya mengalir terus ke orang tuanya. Apalagi kalau nggak pakai jilbab sama sekali. Atau orang tuanya mengetahui anaknya berbuat salah, lalu dia biarkan.
maka dosanya akan mengalir kepada orang tuanya. Sebab itu kewajiban dia mendidik anaknya, melindunginya dari api neraka. Apalagi kalau orang tuanya benar-benar mengajari anaknya untuk berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada dosa atau mencontohkannya, maka dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Atau orang tuanya yang memfasilitasi anaknya berbuat dosa, anaknya diikutkan tes jadi artis misalkan. Ini orang tua yang bahlul. Maka orang tua seperti ini akan ikut menanggung dosa anaknya, wallahu alam. Orang tua belum mau sholat, belum mau tutup aurat, dan merokok. Hidupnya janda dan susah ekonomi. Apakah yang harus dilakukan anaknya untuk orang tuanya itu? Dan apakah jika ia meminta uang, apakah yang harus dilakukan anak tersebut? Wajib anak memberikan tanpa diminta sekalipun kalau orang tuanya butuh. Termasuk kewajiban anak menafkahi orang tuanya apabila anaknya mampu dan orang tuanya membutuhkan. Jangan tunggu orang tua minta. Dan kalau orang tua meminta, lebih wajib lagi. Selamanya anak harus memenuhi perintah dan permintaan orang tuanya selama tidak mengandung dosa. Itu bakti anak kepada orang tua. Soal orang tuanya berbuat dosa, biarkan saja itu urusan dia dengan Allah. Maksudnya tidak boleh mempengaruhi bakti kita kepada orang tua. Tapi tetap kita menasihati dengan cara yang baik. Jangankan orang tua kita masih muslim, orang tua kita kafir sekalipun harus kita perlakukan dengan baik. Perhatikan surat Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku tanpa ilmu, maka jangan kamu taati keduanya. Jangan ditaati. Kalau orang tuamu menyuruhmu untuk berbuat dosa, jangan kamu taati. Tapi perhatikan lanjutan ayat. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Jadi tetap pergauli dengan baik, perlakukan dengan baik, penuhi kebutuhannya, dan nasihati, dakwahi, ajak ke majelis ilmu, ajak bergaul dengan ummahat, akhwat yang salihat. Itu yang hendaklah kita lakukan. Ajak juga pergi haji dan umroh. Mau tidak mau di sana harus sholat kan? Bisa jadi itu pintu hidayah. Apabila ada sebuah sekolah mengumpulkan uang untuk sedekah Jumat dari masing-masing wali murid, hasil terkumpul dibelikan makan siang untuk murid-murid itu sendiri beserta guru dan sivitas sekolah seluruhnya. Apakah halal? Ya, kalau mereka rela, ya halal, tidak masalah. Yang penting mereka tidak dipaksa melakukan itu. Bolehkah sholat tahajud 15 menit sebelum waktu subuh? Boleh. Selama belum masuk waktu subuh, masih ada kesempatan sholat tahajud. Namun, Nabi SAW mengingatkan, kalau waktu sudah mepet, hendaklah tutup dengan witir. Kalau witirnya sudah nggak bisa 3, cukup 1.
Kata beliau, "Salatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadukumus subh falyutir biwahidatin." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tanpa batas. Sampai apabila seseorang mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, hendaklah dia tutup dengan witir 1 rakaat. Dan justru makin mendekat ke subuh, waktunya makin afdol. Waktunya makin afdol. Kecuali kalau kita mau sahur, maka hendaklah kita sisakan waktu untuk sahur. Dan kecuali juga kalau kita khawatir nggak bisa bangun subuh, nggak bisa bangun menjelang subuh, maka lebih afdol, ketika itu lebih afdol witirnya sebelum tidur. Jadi sholat malam lebih afdol menjelang subuh, sepertiga malam yang terakhir. Karena itulah waktu Allah turun ke langit dunia. Seraya berfirman, "Man yad'uni fa astajib lahu, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah." Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni. Maka sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang paling afdal. Namun orang yang khawatir telat bangunnya, maka lebih afdol baginya sholat witir sebelum tidur. Nah, mungkin muncul pertanyaan, gimana kalau dia sudah witir, tapi terbangun menjelang subuh, masih ada waktu untuk sholat? Maka dia boleh sholat, tapi jangan sholat witir lagi. Dia boleh sholat tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena witir tidak boleh 2 kali dalam semalam. Karena kalau 2 kali bukan witir lagi, jadi genap. Witir kan ganjil. Bagaimana cara menasihati anak yang belum bisa sholat 5 waktu? Kadang kalau ke rumah disuruh sholat, ada aja alasannya. Apakah nanti ada pertanggungjawaban juga kakaknya dari adik yang jarang sholat? Cara terbaik untuk menasihati adalah menyampaikan dalil. Menyampaikan dalil. Menyampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu cara terbaik dalam menasihati. Masalahnya kita belum hafal. Gimana cara menyampaikan? Ya udah ambil bukunya bacakan. Dan orang yang agak berat untuk sholat, tambahkan lagi dalil-dalil yang memberi motivasi dan ancaman. Jadi bukan sekedar dalil mengajak sholat, tapi dalil yang memberi motivasi dan ancaman. Contoh ancaman, Nabi SAW mengatakan, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Itu contoh ancaman. Jadi, siapkan dalil-dalilnya, sampaikan kepadanya. Kemudian, juga ada cara-cara untuk melunakkan hati, yaitu berbuat baik kepadanya. Ya, sebelum dinasehati, misalkan dikasih hadiah dulu. Dibelikan HP misalkan, belikan mobil. Ya. Dikasih hadiah dulu, dilunakkan hatinya. Karena hati manusia itu akan condong kepada yang berbuat baik kepadanya. Itu karakter hati manusia. Jadi jangan dimarah-marahi. Nasihati dengan baik. Ambil hatinya. Kasih hadiah. Kemudian nasihati. Termasuk juga mengajak ke majelis ilmu. Ini cara berdakwah yang bagus. Ajak saudara-saudara kita ke majelis ilmu. Iya. Setelah itu tinggal banyak-banyak doakan. Semoga Allah berikan hidayah. Apakah nanti ada pertanggungjawaban kakak dari adiknya yang tidak sholat? Ya, kalau dia biarkan. Karena itu termasuk kewajiban dia menjaga keluarganya dari api neraka.
Kalau orang lain saja kita wajib dakwahi, bagaimana lagi dengan keluarga kita? Kalau dia biarkan, dia nggak menasihati, dia juga mendapatkan dosa. Makanya orang-orang yang berbuat kemungkaran, kalau Allah timpakan kepada mereka azab, maka orang-orang baik yang tidak berbuat kemungkaran itu, yang ada di situ, dan mereka diam saja, mereka juga akan kena. Mereka juga akan mendapatkan azab. Sebagaimana firman Allah, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya, orang-orang baik pun terancam. Kenapa? Karena mereka diam saja. Ini berlaku umum loh. Artinya dia cuma tetangga, terjadi di sekitar kita. Dia berbuat dosa, kita mampu mengingatkan, tapi kita diam saja, maka kita terancam. Bagaimana lagi dengan keluarga sendiri? Jadi hendaklah kita berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.